Beberapa pihak mempermasalahkan dasar hukum pangkat kehormatan Jenderal Bintang 4 yang diberikan kepada Menhan Prabowo Subianto oleh Presiden Joko Widodo. Ada Mayor Jenderal Purnawirawan TB Hasanuddin, ini mantan sekretaris militer di awal tahun 2000-an, sekarang kader PDIP. Lah, kemudian ketika saya sekretaris militer, ya, dibuatlah undang-undang bersama dengan DPR. Lahirlah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Pangkat hanya tinggal 3. Satu, pangkat aktif bagi mereka prajurit aktif. Sersan, letnan, mayor yang masih aktif, bukan pensiun. Yang kedua, pangkat tituler. Itu lebih banyak kepada pangkat sesaat, kehormatan karena kepentingannya. Ya, kita lihat ada letnan kolonel, ya sudah, itu sah, ya. Dan yang ketiga, pangkat lokal, ya. Pangkat lokal itu misalnya saja hanya mungkin 1 hari bisa. Misalnya ada seorang hakim yang akan mengadili militer, hakim militer, ya, mengadili pangkat mayor. Dia hakimnya kapten, dia bisa dinaikkan menjadi mayor atau jadi letnan kolonel supaya terdakwanya lebih rendah dari hakim. Oke, ya. Hanya itu saja menurut Undang-Undang Nomor 34 2004, sehingga tidak dikenal pangkat kehormatan. Oke, sekarang tahun 2009 dibuatlah, ya, Undang-Undang Nomor 20, ya, Nomor 20 tahun 2009, ya. Itu ada di dalam pasal 33B. Coba dilihat nanti, ya. Ada kenaikan pangkat, ya, sebagai bagian dari pemberian kehormatan atau pemberian jasa, ya. Tetapi itu hanya terbatas pada mereka yang masih aktif. Saya ulangi lagi, pada mereka yang masih aktif, ya. Misalnya begini, seorang kapten di tempat operasi, dia bisa mengambil senjata gerombolan dan sebagainya. Oke, diberi namanya kenaikan pangkat luar biasa, KBLP. Nanti jadi dari kapten menjadi mayor. Tapi catat, pasal 33B itu hanya khusus mereka yang masih aktif. Dan ada pengamat militer atau pertahanan Dr. Koni Bakri. Mereka yang pada posisi tone negatif atas isu ini pada dasarnya mengaitkan argumennya pada pasal-pasal soal kepangkatan dalam Undang-Undang 34 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Dan atas dasar ini dicari pembenarannya mengapa Undang-Undang 20 tahun 2009 tentang gelar tanda jasa dan tanda kehormatan tidak bisa diterapkan kepada Menhan Prabowo Subianto. Mereka berusaha membuat suatu systemic legal reasoning di antara kedua undang-undang ini, sehingga bagi saya ini suatu kesalahkaprahan yang melahirkan sebuah fallacy, dan inilah yang akan menjadi topik yang saya soroti pada edisi kali ini. Persoalan penganugerahan pangkat kehormatan bagi Jenderal Prabowo tidak ada hubungannya dengan kepangkatan dalam Undang-Undang 34 2004 tentang TNI, yang seluruhnya mengatur urusan prajurit atau perwira TNI aktif. Sehingga aturan mengenai kepangkatan dalam undang-undang ini pun hanya diperuntukkan bagi anggota TNI aktif. Sedangkan Menhan Prabowo Subianto adalah seorang purnawirawan, sehingga tidak ada urusannya dengan pangkat TNI aktif. Ini soal penghargaan kepada seseorang
yang dianggap berjasa kepada bangsa dan negara yang diatur dalam Undang-Undang 20 tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Dan ingat, Presiden Habibie itu memberhentikan Jenderal Prabowo dengan hormat. Sama seperti Presiden Jokowi memberhentikan Marsikal Hadi Cahyanto atau Jenderal Andika Perkasa atau Laksamana Yudo Margono dari jabatan Panglima TNI. Status pemberhentian mereka semua sama-sama dengan hormat. Undang-Undang 20 tahun 2009 ini mengatur soal siapa yang layak diberikan penghargaan terkait, karena ada banyak jenis penghargaan di situ. Baik mereka yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Juga tidak peduli apakah dia seorang sipil maupun anggota TNI. Bila dia seorang anggota TNI, tidak peduli apakah yang bersangkutan masih berdinas aktif atau sudah pensiun, sudah purnawirawan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan salah kaprah ini mengikuti kronologisnya. Pada 15 Agustus tahun 2022, jadi 2 tahun lalu, Menhan Prabowo Subianto dianugerahi Bintang Yuda Dharma Utama yang didasarkan pada keputusan Presiden 13/TK tahun 2022. Dan penyematan bintang ini dilakukan oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Kata utama pada Bintang Yuda Dharma ini merujuk pada kelasnya. Ini yang kelas 1. Sedangkan kelas 2 disebut Pratama dan kelas 3 disebut Nararya. Merujuk pada Perpang garing 34 garing 5 2011. Perpang ini peraturan Panglima TNI. Untuk Bintang Yuda Dharma Utama ini diberikan hanya kepada Menteri Pertahanan dan Panglima TNI. Nah, keluarnya Kepres 13 tadi ini didasarkan pada pertimbangan Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan, bukan pertimbangan Wanjakti. Perbedaan antara kedua dewan ini penting Anda perhatikan supaya tidak salah kaprah, seperti yang dikira oleh Dr. Koni Bakri. Kedua dewan ini berada dalam 2 domain yang berbeda sama sekali. Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan itu berada langsung di bawah Presiden RI, sedangkan Wanjakti itu berada di bawah Panglima TNI. Dan Wanjakti sama sekali tidak ada hubungannya dengan penganugerahan pangkat kehormatan kepada Menhan Prabowo Subianto. Karena Wanjakti hanya mengurusi jabatan dan pangkat perwira tinggi, ya, ini sehubungan dengan promosi dan mutasi yang masih berdinas aktif. Nah, dengan telah memiliki Bintang Yuda Dharma Utama, ternyata baru 2 tahun kemudian Menhan Prabowo dianugerahi pangkat Jenderal Kehormatan Bintang 4. Ini dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan penganugerahan kenaikan pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan kepada Bapak Prabowo Subianto. Penganugerahan ini adalah bentuk penghargaan sekaligus peneguhan untuk berbakti sepenuhnya kepada rakyat, kepada bangsa, dan kepada negara. Saya ucapkan selamat kepada Bapak Jenderal Prabowo Subianto. Hadirin dimohon berdiri. Selanjutnya penanggalan dan penyematan tanda pangkat istimewa Jenderal Bintang 4 dan keputusan Presiden kepada Menteri Pertahanan oleh Presiden Republik Indonesia.
Dimohon untuk Menteri Pertahanan menuju ke tempat yang telah ditentukan. Sebetulnya setelah dilantik sebagai Menhan pada 23 Oktober 2019, pada pertengahan 2020, Panglima TNI saat itu, Marsikal Hadi Cahyanto, berkonsultasi dengan Presiden Joko Widodo agar Letjen Purnawirawan Prabowo Subianto itu diberikan pangkat kehormatan bintang 4 mengingat jabatan yang disandangnya. Marsikal Hadi melihat akan lebih paripurna bila jabatan penting dan berwibawa itu dipegang oleh seorang perwira bintang 4, sekalipun yang bersangkutan sudah pensiun, sudah purnawirawan. Nah, ini mengingat Menhan itu memiliki fungsi pengembang kekuatan yang berkoordinasi dengan Panglima TNI sebagai pengguna kekuatan dan ketiga kepala staf angkatan sebagai pembina kekuatan, di mana Panglima TNI dan Kastaf angkatan semuanya menyandang bintang 4. Nah, Presiden Jokowi sependapat dengan Marsikal Hadi dan menyetujuinya. Tetapi di tahun 2020 itu justru Menhan Prabowo Subianto yang menolak usulan pangkat kehormatan ini, dan yang menjadi alasannya adalah karena Menhan Prabowo ingin membuktikan terlebih dahulu dharma baktinya kepada bangsa dan negara agar layak dipandang menyandang pangkat bintang 4 ini. Lalu kita tahu Marsikal Hadi diganti oleh Jenderal Andika Perkasa. Usulan kenaikan pangkat kembali diajukan, tapi lagi-lagi Menhan Prabowo menolak. Namun karena jabatan Menhan disandang sudah lebih dari setahun, kali ini Menhan Prabowo tidak bisa menolak penganugerahan bintang Yuda Dharma Utama karena para kepala staf angkatan saat itu juga berkepentingan menganugerahkan bintang tertinggi dari masing-masing matra. Kartika Paksi Utama dari AD, Jalasena Utama dari AL, dan Swabuana Paksa Utama dari AU. Jadi Menhan Prabowo semacam dikeroyok oleh Panglima TNI dan ketiga Kastaf Angkatan, dipaksa untuk menerima keempat bintang kehormatan tersebut. Sehingga terjadilah peristiwa 15 Agustus 2022 di kantor Kementerian Pertahanan.
Apakah Presiden Jokowi di belakang pengeroyokan Menhan Prabowo ini? Ya, Anda simpulkan sendiri. Nah, sampai di titik ini, urusan bintang Yuda Dharma Utama yang menjadi dasar penganugerahan pangkat Jenderal Kehormatan Bintang 4 untuk Menhan Prabowo selesai. Tetapi pangkat bintang 4-nya sendiri masih ditolak oleh yang bersangkutan. Ya, keras kepala memang Menhan yang satu ini. Sampai jabatan Panglima TNI berganti ke Laksamana Yudo Margono, kembali usulan pangkat bintang 4 ini dibicarakan dengan Menhan Prabowo dan masih ditolak juga. Jenderal Agus Subianto yang menggantikan Laksamana Yudo sebagai Panglima TNI tentu pusing kepala. Ini ada orang mau dikasih pangkat bintang 4, tapi ditolakin terus selama 4 tahun. Dan sudah 3 Panglima TNI yang ditolak oleh Menhan Prabowo Subianto. Nah, sampai pertengahan Februari lalu, ya jadi kira-kira setelah quick count mencapai 100%, justru Presiden Jokowi yang mendesak Menhan Prabowo sambil mengingatkan kalau yang bersangkutan tidak punya alasan lagi untuk menolak pangkat kehormatan itu. Apalagi yang bersangkutan dalam waktu kurang lebih 8 bulan ke depan akan menyandang jabatan Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata RI. Nah, kali ini Letjen Purnawirawan Prabowo Subianto yang mati angin. Dia tunduk kepada Panglima tertingginya, dan selanjutnya terjadilah peristiwa penganugerahan pangkat Jenderal Kehormatan pada pembukaan Rapim TNI Polri di Cilangkap pada 28 Februari yang lalu. Sejak Menhan Prabowo menerima bintang Yuda Dharma Utama pada 15 Agustus 2022, maka sejak itulah dia sudah berhak menerima kenaikan pangkat secara istimewa. Sebab dasar kenaikan pangkat secara istimewa ini adalah bintang Yuda Dharma Utama. Nah, hal ini diatur dan merupakan domain Undang-Undang 20 2009, pasal 33, ayat 1 dan ayat 3. Seperti bisa Anda lihat di layar. Terang benderang di sini systemic legal reasoningnya seperti begini. Karena Jenderal Prabowo adalah penerima tanda kehormatan bintang Yuda Dharma Utama sebagai keputusan Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan di tahun 2022, baca pasal 1. Juga kita baca pasal 3-nya, yaitu karena Jenderal Prabowo masih hidup, maka Jenderal Prabowo berhak atas kenaikan pangkat secara istimewa. Tentu saja Anda mungkin bertanya, lalu apa yang menjadi dasar hukum Panglima TNI mengusulkan pangkat bintang 4 sebagai tanda kehormatan bagi Menhan Prabowo? Ini ada di Peraturan Pemerintah PP nomor 35 tahun 2010. Nah, PP ini adalah derivatif dari Undang-Undang 20 tahun 2009. Anda lihat di layar. Panglima TNI yang adalah orang dan TNI itu sendiri yang adalah lembaga negara, maka Panglima TNI berhak mengusulkan. Sehingga untuk urusan kenaikan pangkat secara istimewa yang terjadi pada 28 Februari lalu, tinggal dikeluarkan surat dari Panglima TNI kepada Presiden. Surat itu tertanggal 16 Februari 2024, dan Presiden Jokowi sebaliknya, yang sudah sejak era Panglima TNI Hadi Cahyanto menyetujui usulan ini, tinggal mengeluarkan Kepresnya tertanggal 21 Februari 2024.
Jadi kalau ada pengamat yang mengaitkan soal ini dengan UU 34 2009 tentang TNI, atau menyatakan UU 20 2009 hanya untuk anggota TNI aktif, apalagi mengaitkan dengan Wanjakti, maka bisa dipastikan bahwa pengamat tersebut sama sekali tidak paham systemic legal reasoningnya. Atau ya, dia sebetulnya paham, tapi dibalik tindakannya itu menari di atas ketidakpahaman publik. Yang bersangkutan memiliki motif lain. Apa motifnya? Ya, Anda sendiri yang menilai. Dan bukan hanya Dr. Koni Bakri yang salah kaprah. Saya perhatikan ada beberapa pengamat lainnya yang sering tampil di TV maupun medsos juga masih menghubungkan soal pangkat jenderal kehormatan Menhan Prabowo ini dengan Undang-Undang 34 2009 tentang TNI. Sekali lagi saya tegaskan, isu ini tidak ada kaitannya dengan Undang-Undang 34 tentang TNI yang mengatur segala urusan anggota TNI yang masih berdinas aktif. Saya duga mereka salah menafsirkan antara pangkat kehormatan Menhan Prabowo Subianto dengan pangkat penghargaan yang diatur dalam PP 39 tahun 2010 tentang administrasi prajurit TNI. Ini sebagai derivatif dari UU 34 tentang TNI. Jadi salah kaprah lagi. Dikira pangkat penghargaan itu sama dengan pangkat kehormatan. Ini dua hal yang berbeda dari dua domain undang-undang yang berbeda juga. Sampai jumpa di edisi berikutnya.